umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah artikel dalam majalah Hidup Katolik tanggal 5 Juli 2020 berjudul Miskin Solidaritas Sosial. Artikel ini dibuat terkait Ekaristi virtual masa COVID-19. Hasil penelitian sederhana ini menunjukkan bahwa 80,9% umat, atau dalam hal ini responden, mengikuti misa online dengan tingkat partisipasi penuh kesadaran. Umat merasakan kehadiran Tuhan baik melalui pewartaan sabda maupun juga melalui komuni batin. Namun penguatan spiritualitas pribadi ini tidak cukup menggugah umat untuk solider dengan sesamanya. Menurut riset ini, terdapat 56% umat responden mengaku jarang atau sama sekali tidak melakukan aksi solidaritas setelah mengikuti Ekaristi online. Hasil penelitian ini mungkin masih bisa didiskusikan lebih lanjut atau diperdebatkan. Namun temuan tersebut memberi gambaran sederhana kepada kita tentang fenomena kehidupan umat Katolik, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini menampilkan kisah seorang pemilik kebun anggur yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Sekurang-kurangnya ada dua pesan Injil yang berguna bagi kita pada hari ini. Yang pertama, kepedulian pemilik kebun anggur terhadap para penganggur. Pemilik kebun anggur sangat peduli dengan para pekerja yang tidak mempunyai pekerjaan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, juga memiliki kemauan untuk bekerja, tetapi tidak memiliki kesempatan bekerja. Mereka menganggur. Terlepas dari apapun alasan pengangguran tersebut, pemilik kebun anggur memberi mereka pekerjaan, patut dipuji dan menjadi contoh bagi kita. Dia peduli, dia solider dengan mereka, dan lebih mengagumkan bahwa mereka semua diberi upah yang sama, meski durasi kerja mereka berbeda. Ketika sebagian dari mereka dari pekerjaan itu protes, dia mengatakan, "Iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Ia mempekerjakan mereka dan memberi mereka upah bukan berdasarkan durasi kerja, tetapi pada kemurahan hatinya. Kepeduliannya tidak terbatas pada memberi pekerjaan, melainkan juga dalam memberi upah yang layak. Hati yang murah hati akan menunjukkan rasa peduli, rasa solider dengan orang lain dengan tulus. Marilah kita belajar dari pemilik kebun anggur ini. Sikap kedua ialah sikap atau tanggapan para pekerja terhadap pemilik kebun anggur. Tanggapan yang menarik adalah ketika mereka menerima upahnya masing-masing. Para pekerja itu ada bekerja pagi-pagi benar, jam 9 pagi, jam 12, jam 3 sore, dan akhirnya jam 5 sore. Mereka semua menerima upah 1 dinar. Ternyata pekerja yang bekerja pagi-pagi protes atas upah yang diterima oleh pekerja yang bekerja pada jam 5 sore. Tanggapan ini menjadi unik dan menarik, bahwa ketika pemilik kebun anggur sangat peduli atas atau menunjukkan kepedulian dengan mereka, dengan memberi pekerjaan dan dengan memberi upah, ternyata di antara para pekerja justru tidak menunjukkan kepedulian kepada sesama pekerjanya. Maka pemilik kebun anggur menegur mereka, "Bukankah kita sepakat sedinar sehari? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Saudara sekalian, ternyata hati yang penuh iri dan cemburu tidak pernah bisa peduli, solider, dan mencintai orang lain dengan tulus. Kadang-kadang gambaran para pekerja juga ini mungkin menjadi gambaran diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita dipanggil tidak hanya untuk keselamatan diri kita sendiri, tetapi juga keselamatan orang lain. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan hari ini berdimensi vertikal sekaligus juga berdimensi horizontal. Dalam bacaan pertama melalui Nabi Yeskiel,
Tuhan mengecam mereka yang hanya mencari keselamatan mereka sendiri. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk membawa warta keselamatan kepada orang lain dengan cara kita masing-masing, dengan panggilan hidup kita masing-masing. Seperti yang telah dicontohkan oleh Yeskiel dan dicontohkan oleh pemilik kebun anggur dalam bacaan Injil tadi. Maka marilah kita mohon semangat solider, semangat peduli atas dorongan kasih, khususnya pada masa pandemik ini, agar kita semua pada akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Amin.